Silahkan masuk. Dengan siapa ini? Perkenalkan, ibu, sebelumnya saya Kopipa yang kemarin itu mau ibu, saya minta solusi ke ibu gitu, mau konsultasi. Oh, yang kemarin sering WA ya? Ya. Alhamdulillah ya, jadi kesini. Tadi Kopipa kesini sendiri? Sendiri, Bu. Naik apa? Tadi naik umum. Dari mana? Dari Cibiru. Dari Cibiru. Berarti pakai damri? Iya. Alhamdulillah ya, tadi nggak kesasar? Enggak, Ibu. Jadi gimana coba cerita? Jadi saya itu mau minta solusi gitu. Itu kan saya anak muda gitu ya. Umur 20 tahunan. Saya itu merasa krisis identitas saya itu takut gitu, takut akan segala hal, takut masa depan nanti gimana, terus takut apakah saya dapat jodoh atau tidak, takut kuliah yang sekarang saya itu semester akhir, takut gitu, takut lulus tidak tepat waktu, pokoknya serba takut. Pikiran aku itu overthinking kayak gitu, tapi overthinkingnya itu overthinking dalam hal yang negatif gitu. Nah, menurut ini gimana gitu solusi buat saya? Begini ya, sebenarnya kita semua, saya ataupun Kofifa sendiri, nggak ada yang tahu dengan pasti bagaimana masa depan ya. Masa depan belum bahkan bukan masa depan saja, bahkan yang kita sekarang satu detik ke depan pun kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Bahkan mungkin bisa saja sekarang kita masih bisa main-main, masih bisa ngobrol, 2 menit selanjutnya kita meninggal atau lain-lain. Nah, sekarang yang jadi permasalahan Kofifa itu krisis identitas, yang merasa segala takut akan segala sesuatu yang padahal Allah sudah janjikan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dengan rencana Allah yang sebaik-baiknya ya. Jadi kita itu harus berpikir tenang aja ya, tenang aja, jangan terlalu overthinking yang negatif. Karena apa? Karena overthinking yang negatif itu justru bisa menjadi doa ya, bisa menjadi kemungkinan yang mungkin tadinya kamu tuh bakal mendapat kebaikan di masa depan, tapi karena overthinkingan kamu yang negatif ini berubah tuh masa depan yang tadinya cerah jadi kelam, bisa saja. Karena itu seperti memberikan afirmasi negatif kepada diri sendiri. Dan dalam Islam pun dijelaskan, kata Allah, ini indazon tadi, aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Jadi ketika kita berprasangka kepada Allah baik, ya pasti akan terjadi hal baik. Tapi kalau misalnya prasangka kita buruk, ya yang akan terjadi sisanya ya tinggal hal yang buruk. Sekarang gini, apa yang menyebabkan misal dari beberapa masalah tersebut, apa yang menyebabkan misal kamu takut gak dapet jodoh nih, atau enggak jadi perawan tua nih ya, memang kenapa gitu? Apa coba yang ngebuat kamu takut? Sebenarnya ya ada faktornya ya, Bu. Yang pertama itu faktornya aku tuh merasa insecure gitu sama teman-teman aku yang lebih cantik dari aku, terus lebih tinggi ya, fisiknya itu lebih lumayan sempurna gitu kalau di kalangan manusia gitu. Nah, merasa insecure sama teman, terus juga aku merasa bahwa laki-laki itu nggak ada yang ngelirik aku gitu sampai hari ini gitu. Nah, jadi itu yang membuat aku tuh takut akan jodoh gitu. Nah, kalau menurut saya kita bahas satu hal yang lebih menonjol tentang kejodohan di antara masalah yang lain, karena memang masalah kejodohan ini yang paling sekarang tuh lagi viral. Iya. Takut orang-orang tuh nggak dapet jodoh, dikit-dikit kapan kawin, dikit-dikit kapan punya anak,
dan seterusnya. Dan pertanyaan masyarakat itu tidak selesai. Jadi begini, saya nitip kepada kamu, kepada Khofifah, jangan pernah ada rasa takut dalam hal apapun, ya, termasuk dalam perjodohan. Karena tentu Allah sudah menentukan siapa jodoh kamu itu. Kapanpun dan dimanapun dan siapapun, memang masih belum diketahui, ya. Tapi yakin Allah itu menciptakan dengan pasang-pasangannya, jadi tidak usah khawatir. Sekarang karena keinsecurean kamu, kita bahas keinsecurean kamu. Oke, di pandangan manusia itu mungkin kamu merasa kok nggak ada yang mirip. Masih banyak yang lebih cantik, masih yang banyak yang lebih tinggi, dan lain-lain lah yang tadi kamu sebutkan. Stop berpikiran seperti itu. Cintai diri kamu, cintai tubuh kamu, rawat diri kamu, gitu. Karena itu pun titipan Allah. Karena kalau misalnya kamu juga insecure sama diri sendiri, itu juga kan mungkin beda tipis, kayak mau mendekati ke kurang bersyukur juga. Bahkan banyak selain kamu yang mungkin mereka yang nggak bisa jalan, banyak mereka yang nggak bisa lihat, ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita terus melihat ke atas, ya kita bakal terus lihat. Coba kalau kita lihat ke bawah, memang sulit, saya tahu memang sulit. Tapi kalau misalnya tidak begitu, ya kita bakal terus membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Sekarang gitu mikirnya, kata kamu tadi orang nggak ada yang lirik, wah kamu juga nggak ngelirik diri kamu sendiri, ngerasa insecure. Jadi gini, pandangan orang lain gimana tuh kamu, tapi kamu itu gak boleh kayak gitu. Kamu harus mengapresiasi diri kamu harus percaya diri kamu sendiri dan mencintai diri kamu sendiri, gitu. Dengan itu minimal kamu bisa hidup bahagia. Dan kalau menurut saya, jodoh itu suatu hal yang menurut saya tidak usah dikhawatirkan. Kalau menurut saya, sekarang kamu masih muda, 20 tahun, tidak usah terburu-buru menikah, ya. Apalagi hanya karena tuntutan masyarakat yang bertanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu, ya. Jadi kamu lebih baik sekarang menikmati waktu kamu yang Allah berikan. Allah kasih kamu sekarang jadi apa? Jadi mahasiswa, jadi anak dari ibu kamu, jadi adik dari kakak kamu, atau jadi kakak dari adik-adik kamu, nikmatin di situ. Karena kalau misalnya nanti kamu udah nikah, belum tentu kamu bisa nikmatin hal itu. Kayak kalau kamu udah nikah, belum tentu kamu bisa berbakti kepada orang tua full seperti sebelum kamu nikah. Entah itu tuntutan, entah itu kondisi. Kamu misal jauh dari orang tua, kamu gak bisa bakti. Misalnya tinggal kamu bakti ke suami, itu terbatas. Jadi sekarang nikmati hari-hari kamu sebagai status kamu yang sekarang, ya. Jadi nanti yang namanya jodoh, kalaupun kita udah hubungan lama sampai bertahun-tahun, sampai kita mau nikah besok pun, kalau misalnya itu bukan jodoh nggak akan jadi, gitu. Kalau misalnya itu jodoh, sejauh apapun kamu nggak kenal sebelumnya, bahkan beda pulau, kalau namanya jodoh pasti jadi, gitu. Jadi menurut saya dari sekarang kamu nggak usah khawatirin hal yang belum terjadi, karena siapa tahu kan kita juga belum tahu nih yang bakal nyamperin kita duluan jodoh apa mau. Jadi kalau menurut saya sekarang kamu nikmatin diri kamu sekarang, manfaatin dan jadikan diri kamu yang berkualitas dengan status kamu yang sekarang. Karena kondisi kamu yang sekarang, status kamu yang sekarang itu belum tentu bisa terasa nanti sebagai adik, sebagai kakak, sebagai anak. Semuanya akan berubah ketika kamu sudah seperti itu. Alhamdulillah kalau tercerahkan gitu, lumayan tercerahkan. Terima kasih solusinya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saya gitu. Saya bisa lebih bersyukur kembali. Terima kasih Ibu. Sama intinya pesan terakhir dari saya,
kamu itu harus sering-sering bersyukur, mencintai diri sendiri. Jangan pernah merasa insecure karena kamu punya kelebihan. Kamu punya sisi positif, kamu punya sisi kebaikan yang mungkin orang lain gak punya. Jadi mulai sekarang jangan pernah insecure. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya. Kemarin Sekarang kamu mau pulang? ya, ya karena tadi Ibu sudah memberikan solusi kepada saya dan insya Allah saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Ya saya izin pamit. Oh, iya. Semoga bisa mengaplikasikan. Saya pun masih mencoba untuk mengaplikasikan. Sehat selalu dan semoga berbahagia. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai. Yeah.